Katanya Soekarno, berketuhanan itu bertuhan secara kebudayaan. Ini kalimatnya khas. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Ya memang syaratnya harus punya Tuhan dulu, baru bisa berketuhanan. Kalau nggak punya Tuhan, nggak bisa berketuhanan. Nggak punya pacar, nggak bisa pacaran. Gitu. Loh ya kan, nggak punya teman, nggak bisa berteman, kan gitu. Nggak punya guru, nggak bisa berguru. Untuk bisa berketuhanan, kita harus punya Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Jadi beragama jangan egois. Ya kamu yakin agamamu paling benar ya, tapi tidak berarti menjatuhkan, meremehkan, menafikan yang lain. Biarlah semua orang bertuhan sesuai keyakinannya masing-masing. Marilah kita amalkan jalannya agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Karena kita manusia, maka kita harus beradab. Ya meskipun tidak harus masuk ke fakultas adab. Jadi berkeadaban, jadi manusia yang beradab. Parameter utamanya kita beragama secara beradab apa? Hormat menghormati satu sama lain. Bukan caci mencaci, caci maki, sindir menyindir, jatuh menjatuhkan. Hargailah. Bahwa kamu tidak setuju sama agama lain, ya mesti. Kamu memilih agamamu berarti kamu nggak cocok sama agama yang berbeda, yang lain. Itu otomatis. Kalau kamu nganggap semuanya benar, ya enggak mungkin. Kamu pilih satu yang kamu yakin benar, karena kamu yakin yang lain salah. Cuma kamu enggak usah teriak-teriak jeleknya agama yang lain. Enggak usah bikin spanduk besar untuk ngomong bahwa agama ini palsu. Ya enggak, jangan begitu. Cukup diam-diam di kalanganmu sendiri. Sudah ya, kita yakin milik kita benar. Karena bagi kita yang sana itu palsu. Ya semuanya juga begitu. Hormat menghormati itu di situ, bukan berarti terus semua agama sama, enggak. Yakini agamamu benar, tapi hargai keyakinannya orang lain. Ya kamu tahu pacarnya temenmu itu jelek, tapi nggak usah deklarasi, "Hai pacarku, pacarnya temenku jelek, masih cakep pacarku loh." Iyalah. Neng ya nggak usah teriak-teriak. Itu menghormati namanya. Kita kan sering nggak peka dengan yang gini-gini. Cirinya gampang. Ikuti golden rule kalau dalam etika. Golden rule itu kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau agamamu dibegituin kamu marah, jangan membegituin agamanya orang lain. Jadi cirinya semudah itu. Jadi hargai agama yang lain, kepercayaan orang lain, tapi nggak usah ninggal kepercayaanmu, kebenaranmu. Tetap kamu yakin agamamu paling benar, tapi biarlah orang dengan keyakinannya. Ini sebenarnya sederhana, sejak kamu SD diajari. Cuma begitu besar lupa. Kenapa? Kepentinganmu banyak, egonya semakin lama semakin besar. Oke. Jadi di awal Indonesia berdiri itu pidato BPUPKI ketika Pak Karno menjelaskan prinsip ketuhanan. Sudah diingatkan oleh Pak Karno, kita bertuhan secara kebudayaan. Jadilah manusia yang berbudaya, yang beradab. Meskipun hari ini banyak orang lupa dengan budayanya. Agama itu butuh wadah, namanya budaya. Nggak usah kamu debat beda Pak agama sama budaya, iya beda.
objek materialnya. Tapi dari segi relasinya, agama butuh budaya untuk mengekspresikan keimanannya. Kita harus beramal soleh. Amal soleh itu kan butuh realitas, kehidupan sosial, kehidupan politik. Di situ kita mewujudkan ajaran agama kita. Kita butuh budaya. Sholat itu kan juga butuh budaya. Budaya itu kan produk cita, rasa, karsanya manusia. Sholat harus menutup aurat, kan kamu butuh baju. Baju ini kan produk budayanya manusia. Kamu wiritan butuh tasbih, itu kan juga produk budayanya manusia. Pakai kopiah itu juga produk budayanya manusia. Agama butuh wadah namanya budaya. Jadi tidak usah anti budaya. Saya Pak lebih milih agama daripada budaya. Loh iya memang kamu begitu. Cuma agamamu tidak jalan kalau nggak ada media namanya budaya. Wong kamu dakwah ya butuh mikrofon. Mikrofon itu budaya. Kamu ngamuk, pentungan. Ya kan, bawa pentung itu. Loh pentunganmu itu produk budaya. Dan nggak usah dicari dalilnya. Mana dalilnya ada orang dakwah harus bawa pentungan? Nggak ada. Itu kan ijtihad budayamu sendiri. Untuk dakwah sambil ngamuk-ngamuk. Oke, loh contohnya begitu. Sholat juga, sajadah, tasbih, apalagi. Kamu butuh jubah, itu juga produknya budaya. Jenggot itu juga kan budaya. Yo orang Arab jenggotnya gampang tumbuh lah. Kalau kamu kan susah. Karena khas mungkin gennya agak jauh. Paling kamu yang keluar jenggot eceran 1-2 itu. Nggak bisa paketan langsung banyak gitu kan. Mesti cukurnya satu gitu kan. Kamu tunggu bertahun-tahun ya paling siji, nggak tahu-tahu. Ya memang gen kita mungkin bukan gen yang rambutnya bisa tumbuh cepat. Jadi itu kan budaya juga. Mungkin di budaya tertentu orang itu harus klimis. Budaya yang lain harus. Sekarang kayak sinetron India itu kan semua aktornya berewokan. Beberapa waktu yang lalu klimis-klimis. Kalau yang Korea itu kan sukanya klimis-klimis. Jadi susah membedakan ini aktor apa aktris. Jadi mulus kabeh, semuanya cakep itu. Nah, itu kan budaya juga. Betul. Jadi agama butuh wadah itu. Jubah ya budaya, sarung ya budaya, celana juga budaya. Jadi maka kita berketuhanan butuh budaya. Kuncinya apa? Saling menghormati, jangan egois. Nah ini rumus sebenarnya. Karena ini disinilah nanti Pancasila dimaknai pertama kali. Jadi ketika kita melupakan ini, kita melupakan yang namanya identitas kebangsaan. Kayak gini loh orang Indonesia kalau beragama. Kan maunya Bung Karno begitu. Cuma hari ini kita sering lupa. Terus, ini yang khas. Bung Karno saya bilang tadi dia mateng menjelajah juga. Ada yang sempat tanya ke Bung Karno, wahai Bung Karno orang pinter, yang intelek, yang profesor, punya 16 gelar doktor dari berbagai penjuru dunia, lah kok percaya sama Tuhan? Apa buktinya Tuhan? Ada. Oh itu ngalang-alai ngaji kita yang dulu tentang pembuktian Tuhan. Bung Karno ditanya. Tapi jawabannya Bung Karno simpel. Tidak sembulet Immanuel Kant dan kawan-kawan. Bisa kamu pakai. Katanya Bung Karno, iya. Jika saya harus membuktikan pada saudara bahwa Tuhan itu ada, saya tidak bisa. Tetapi bisa membuktikan pada diriku sendiri, kepadaku sendiri bahwa Tuhan ada, bahwa saya sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya sering meminta kepada zat itu. Itu pun belum merupakan bukti Tuhan itu ada bagimu, karena yang ngalami kan aku. Bahwa saya sering minta pada zat itu dan zat itu memberikan padaku apa yang ku minta. Nah, itulah bagiku satu bukti yang nyata bahwa Tuhan itu ada. Itu kan jawabannya simpel. Tidak bisa saya membuktikan Tuhan. Tapi saya mengalami Tuhan dalam hidupku.
Dan bagiku itu bukti yang tidak terbantahkan. Aku sering ngobrol, aku sering minta-minta pada dia. Mungkin sampai di level ini nggak, alah itu kan mungkin halusinasi, ngobrol ya mungkin pelampiasan aja. Tapi katanya bukan, itu mungkin belum bukti. Tapi lu aku minta itu lu dikasih. Ya kan? Aku minta dikasih. Bukankah ini bukti yang sangat kuat? Aku minta Indonesia merdeka dikasih. Itu kan luar biasa. Membayangkan Indonesia bisa deklarasi merdeka sendiri, tidak dikasih oleh penjajah, itu kan memang satu-satunya jalan dengan doa. Melihat situasi saat itu. Tapi dikasih oleh Allah. Itu loh. Bahkan mungkin 1-2 kali bisa saja bahkan meminta menikah dengan siapa, itu mungkin bisa kan. Waduh, pengen menikah itu semoga diizinkan oleh istri sebelumnya. Dan dikasih oleh Allah. Loh itu kalau bukan Allah yang mengizinkan berat itu. Oh itu kan jawaban jitu. Jadi kalau kamu susah membuktikan Tuhan, ingatlah pengalamanmu bersama Tuhan. Tidak sekedar pengalaman yang sifatnya satu arah dari kita yang menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan juga sering intervensi dalam hidup kita. Mengingatkan, menguji, mengabulkan doa. Itu bagi saya jawaban cerdas. Di luar jawaban-jawaban filsafat yang rumit yang dulu kita bahas. Jadi, ya saya tahu Tuhan itu ada, kenapa saya ngalami sendiri keberadaannya. Tidak cuma aku yang menyapa dia, dia juga sering menyapaku. Dalam banyak momen kehidupanku. Banyak hal yang mustahil terjadi. Mungkin sebaliknya, banyak hal yang kamu anggap pasti terjadi, ternyata tidak terjadi. Dan itu bolak-balik begitu, berarti tidak kebetulan. Berarti pasti Tuhan itu ada. Jadi buktikan Tuhan dalam dirimu sendiri. Kalau ada orang tanya, apa iya Tuhan itu ada? Iya, buktinya mana? Saya ngalami sendiri. Bagaimana bermainnya Tuhan dalam hidupku. Ya mungkin kamu tinggal nyari contoh momen hidupmu yang di situ Tuhan sangat terlibat. Kenapa kok tiba-tiba kamu kuliah di sana dengan jurusan itu? Padahal waktu kecil cita-citamu jadi pilot, jadi dokter, jadi... Dadak kuliahnya kok di UIN. Fakultasnya Usuluddin. Ya, gimana bisa jadi dokter, jadi pilot? Ya kan? Gimana bisa jadi penerbang? Kalau terbangan bisa. Oh itu kan pasti Allah ikut intervensi di situ, ikut ngatur skenario hidupmu. Ternyata kamu atur kayak gimana pun, Allah lebih mengatur. Oke. Kan ada ayat itu wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi ada dasarnya bahwa sang maha makar itu Allah. Hati-hati kalau pemerintah mendengar nanti Allah dicari. Ya kan? Sekarang kan banyak sedang nyari yang mau makar itu. Padahal Al-Quran sudah jelas ngomongnya bahwa Allah itu yang maha makar. Nanti yang makar mau dicari sama polisi nanti. Oke, terus. Nah, ini kalimat lagi yang saya bagus. Sekarang aku memahami Tuhan bukanlah suatu pribadi. Aku menyadari Tuhan tidak terhingga, meliputi seluruh alam, maha kuasa, maha ada. Tidak hanya di sini dan di sana, tetapi di mana-mana. Dia hanya satu Tuhan, ada di atas puncak gunung, di angkasa, di balik awan, di atas bintang-bintang yang kulihat setiap malam. Dia tidak bisa dibagi. Ketika kenyataan ini muncul dalam diriku, aku sadar bahwa tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan tidak lebih jauh dari kesadaranku. Ini tidak gampang orang nyampe makom ini. Kalau dalam sufi, kesadaran bahwa Tuhan itu bukan sosok
khusus, ada personnya di luar alam semesta ini. Itu gagasan, kalau versinya Soekarno berarti gagasan orang yang belum matang agamanya. Dianggapnya Tuhan ada di atas sana jauh, sekarang dari atas lihat ke bawah. Ada sosoknya yang berbeda di alam semesta. Tidak begitu katanya Soekarno. Sekarang aku sadar bahwa Tuhan itu tidak terhingga. Dia ada di mana-mana. Kalau bahasanya Quran, wallahu bikulli syai'im muhit. Muhit itu kan meliputi. Meliputi itu kan berarti kemanapun adanya alam semesta, di sudut manapun dia ada. Jadi dia bukan sosok ini alam, ini Tuhan, tapi dia muhit. Meliputi alam semesta. Yang logika ini diterjemahkan dengan sangat detail, jelimet oleh para sufi, Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu, ada di mana-mana. Dan ini tidak pengetahuan saja ternyata bagi Soekarno, tapi juga kesadaran. Saya sering bilang ada jarak antara pengetahuan dan kesadaran. Kalau sekedar pengetahuan tentang yang baik, kalian mungkin referensinya sudah lengkap. Tapi kesadaran untuk berbuat baik, itu mungkin banyak yang belum hidup. Nah, Soekarno itu, makanya dia bilang, terus kenyataan ini membuat aku sadar. Itu berarti pahamnya bahwa alam semesta ini diliputi oleh Tuhan, itu membuat dia dalam hidupnya apa? Tidak takut lagi. Jadi bagi dia tidak ada yang sudah bikin kita takut. Wong di mana-mana ada Tuhan. Apapun yang kita lakukan Tuhan tahu, dan apapun yang tidak terduga Tuhan bisa mengubah. Apapun yang menurut kita tidak mungkin, Tuhan bisa membuatnya mungkin. Itu bikin orang tenang dan tidak takut. Itulah mengapa dalam bahasa Al-Quran cirinya wali adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut, tidak sumpek, tidak sedih. Orangnya jadi berani hidup. Ya meskipun tidak usah kamu deklarasi di luar bahwa Soekarno adalah wali. Ya, nanti rame lagi, nambah masalah. Jadi tidak usah lah. Sekarang kita sudah terlalu banyak masalah. Jadi yang penting kalau kamu ingin ikut gayanya Pak Karno, pengetahuanmu itu punya dampak pada kesadaranmu. Dan kesadaranmu ada pengaruhnya dalam hidupmu. Jadi temukan Tuhan dalam dirimu. Nah, selanjutnya dia bilang, aku hanya perlu masuk ke relung hatiku untuk menemuinya. Aku sadar, aku selalu dilindunginya untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Dan dialah yang memimpin setiap langkahku menuju kemerdekaan. Jadi caranya karena Tuhan itu ada di mana-mana, ya kita tidak perlu capek-capek keluar dari diri kita. Diamlah, merenunglah, temui dia dalam dirimu sendiri. Karena dalam dirimu sendiri pasti ada. Wong dia meliputi segala sesuatu. Temui dalam dirimu, kemudian sadari perannya dalam dirimu. Itu kan yang dulu Hamzah Fansuri mengejar-ngejar Tuhan sampai ke Mekah, ke Barus, mana-mana, ketemunya dalam dirinya. Karena memang bukan kok di Mekah tidak ada Tuhan, di Barus tidak ada Tuhan. Itu Hamzah Fansuri ingin, kok aku capek-capek kemana-mana. Wong itu sebenarnya cuma tinggal aku sadari bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dalam diriku pun akan ketemu Tuhan. Tidak harus jauh-jauh ke sana. Ya meskipun kamu boleh naik haji, bahkan wajib. Tapi ada kalanya orang naik haji pun tidak ketemu Tuhan di sana. Ketika apa? Kesadarannya tidak ikut. Ketika haji fokusnya tidak Allah lagi. Mungkin haji fokusnya gelar hajinya. Oh, lumayan setelah ini ada gelar H di depan nama. Itu kan banyak yang begitu. Gengsi gelarnya. Padahal kamu kuliah nyari gelar S2, S3 bisa puluhan tahun, S1 tidak lulus-lulus. Itu cuma 40 hari sudah dapat gelar. Di depan namamu, haji. Oke, terus jadi temukan Tuhan dalam dirimu.
versinya Soekarno. Kalau didalami jadinya sangat filosofis. Bayanganmu dulu kan Soekarno itu ya tukang orasi teriak-teriak gitu kan. Enggak, dia gagasan-gagasannya luar biasa. Enggak akan jadi orang sebesar itu kalau hanya pinternya retorika.